dari saya namanya Garlanda Blami Mazalio, biasa dipanggil Galan. Kurang lebih 6 tahun experience di product management di berbagai industri, dari laundry startup pernah, terus di fintech, di education, kemarin itu di e-commerce, dan juga sekarang di media. Ya, dari sisi journey saya selama kurang lebih 6 tahun ya. Pertama pernah sebagai junior product manager di dulu namanya Ahli Jasa, salah satu perusahaan startup live service di bidang laundry end-to-end, C2C dan B2C. Kemudian juga sempat di PayPro, salah satu anak perusahaannya Indosat dulu, sebagai product manager. Ini adalah salah satu fintech company. Kemudian juga sempat di Binar Academy as a PM mentor, waktu itu masih di Jogja. Kemudian di 2019-2020 sempat di Ralali sebagai product manager juga. Ralali itu B2B e-commerce. Lalu di Tokopedia selama kurang lebih 2 tahun sebagai product manager, terutama di dulu itu lebih detailnya banyak di involve di home and recommendation. Kemudian juga sempat founded dengan teman SMA ya, itu namanya Kita Pelosok. Terus sekarang dari 2001 sampai sekarang jadi salah satu PM mentor di Binar Academy yang bootcamp, dan sekarang lagi sebagai product manager live streaming di IDN Media. Oke, mungkin pengen tahu sih sebelum masuk ke materi di sini berapa banyak ya yang kerjanya udah sebagai PM? Mungkin bisa chat kali ya, biar tahu nih ekspektasi dan juga audiens saya di webinar kali ini tuh mostly apakah fresh graduate atau udah experience di PM dan sebagainya. Mungkin boleh share teman-teman. Masih di train sebagai associate, oke. Yang lain? Mau shifting ke PM, oke. Sempat jadi intern, oke. Oke, ada PM juga. Oh, oke, siap. Ada yang job seeker juga ya. Oke, berarti audiensnya cukup beragam ya. Oke, siap. Saya mulai dengan satu quote di bukunya Michael D. Watkins dari The First 90 Days. Ini buku biasanya untuk orang-orang yang gimana sih cara sukses di dunia kerja, nggak tertutup cuma product manager, tapi di dunia kerja selama 90 hari pertama. Quote-nya adalah, you need to climb the learning curve as fast as you can in your new organization, understanding its market, products, technologies, systems, and structure, as well as its culture. Nah, ini benar banget, teman-teman. Di 3 bulan pertama, itu adalah, kalau biasanya itu masa-masa probation ya, masa-masa uji coba, tapi juga masa-masa teman-teman bisa, belajar hampir 100%. Gitu. Ibaratnya kayak, salah pun nggak ada masalah, gitu. Nggak diteriakin atau nggak dipermasalahkan sebenarnya di 3 bulan pertama. Karena teman-teman baru belajar tentang produknya, tentang tim, involve di tim apa, kemudian juga kultur perusahaannya, dan juga biasanya kan ada semacam pembelajaran dulu ya tentang culture perusahaan di seminggu atau 2 minggu pertama. Nah, kurang lebih yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama dari sisi learn, yang kedua assess, dan improve. Dari learn itu kita akan belajar yang berkaitan dengan meet the managers, team members, peers, product and metric, customer, culture and organization. Kemudian assess, involve team day-to-day work, kayak product development prosesnya seperti apa, alignment with stakeholders kita, internal dan eksternal. Kemudian juga improve, dimana kita mulai untuk nge-lead inisiatif, dan juga ensure team are unblocked and unlocked. Nah, mulai dari learn from managers.
Ini mungkin saya masuk di kondisi teman-teman yang join company yang punya managers ya, dan produknya itu udah existing. Nah, kondisi seperti ini diharapkan teman-teman apakah dari sisi HR, BP-nya, atau misalnya dari manajernya sendiri yang melakukan invite untuk bisa one-on-one, tapi juga kalau bisa inisiatif dari teman-teman juga gitu untuk set one-on-one dengan managers kita untuk biar tahu lebih lengkap ya apa responsibility teman-teman, kemudian roadmap-nya seperti apa, company vision-nya seperti apa, terus kondisi sekarang produknya gimana, dan next quarter atau 1 tahun ke depan tuh diharapkan produknya akan seperti apa. Nah, kurang lebih set one-on-one sama manajersnya, kemudian discuss expectation, kayak 30, 60, 90 hari ke depan, teman-teman mau achieve apa atau melakukan apa. Biar agree bareng-bareng, supaya teman-teman bisa sukses di 90 hari atau 100 hari pertama. Kalau misalnya kondisinya existing. Kemudian kalau kondisinya teman-teman ditempatkan di produk baru, bahkan company yang mungkin bisa dibilang masih levelnya di bawah di bawah unicorn ya. Nah, itu banyak banget yang harus dikerjain. Ketemu sama CEO mungkin, ketemu sama chief product mungkin, karena bisa jadi teman-teman adalah first product managers gitu ya. Terus juga banyak ketemu sama orang-orang yang akan menjadi report teman-teman, terus tanyain tentang North Star metric, tentang company vision seperti apa gitu ya, biar tahu nih 3 bulan atau next-nya ke depannya itu teman-teman akan seperti apa dan akan melakukan apa di company gitu. Next, learn from team. Biasanya kalau ini saya inisiatif untuk melakukan one-on-one untuk semua team members, nggak cuma dari sisi produk, design, tim bisnis, BD, operational, engineering pasti, dari tech lead, engineering manager, QA, release manager juga, biar tahu gitu job desk mereka seperti apa, responsibility-nya mereka seperti apa kaitannya dengan kita, terus kita juga tahu ekspektasi mereka dengan kita tuh seperti apa, dan juga yang paling penting adalah personalnya mereka, karena kita bekerja juga nggak cuma tentang profesional, tapi juga kita diharapkan tahu tentang personalnya juga gitu. Kemudian juga observe activity yang dilakukan oleh tim, misalnya tentang members kita atau peers kita di produk gitu ya, mereka cara gather requirement-nya seperti apa, bikin PRD mungkin seperti apa, cara ketemu dengan customer seperti apa, terus mereka melakukan leading meeting mungkin, atau ketemu dengan engineer seperti apa, solving problem seperti apa gitu. Itu membutuh banget supaya kita tahu culture development di company kita atau di tim kita itu seperti apa. Learn from peers juga, kadang biasanya based on my experience, itu tiap tribe atau tiap squad itu bahkan punya culture development atau punya responsibility berbeda. Ada yang bidang di core, ada yang di user facing pertama, user generate UGC gitu ya, user generate content, langsung di operational misalnya, berbeda banget setiap tribe atau setiap divisi itu dari sisi kultur dan cara mereka bekerja bisa jadi berbeda, bahkan di dalam satu company gitu. Dan itu kita perlu tahu. Kemudian learn from product. Kita perlu tahu dan paham dan belajar ya apa aja dokumen-dokumen yang sudah pernah di-develop oleh tim, baik itu dari sisi produk, desain, data, technical dari sisi engineers mungkin, dan juga mungkin dari managers juga gitu, produk dokumen yang sudah existing gitu.
Kemudian kondisi sekarang, development fitur atau development-nya seperti apa. Lalu juga kalau ada video-video atau dokumentasi-dokumentasi yang pernah dimiliki oleh tim juga sangat penting untuk kita pelajari, gitu ya. Terus kemudian kita usahakan untuk menggunakan atau mempelajari produk yang akan menjadi responsibility kita end to end. Karena saya ketika misalnya ada tim members baru dan sebagainya butuh research atau butuh feedback dari orang yang baru join. Biasanya orang yang sudah lama join itu punya apa ya? Kadang tuh punya concern atau punya hambatan tersendiri. Kadang misalnya masalah bisa jadi kultur, bisa jadi policy dan sebagainya di dalam company. Namun dengan adanya feedback atau adanya terutama feedback ya dari new members itu sangat membantu kita untuk bisa keluar sejenak dari rutinitas kita untuk bisa mendapatkan perspektif baru. Nah, bagi kita yang sebagai new members ini perlu banget untuk kita mencoba end to end ya. Kayak orang baru aja gitu, nyobain produk-produk yang akan jadi responsibility kita. Habis itu kalau nggak tahu langsung actively nanya ke team members atau ke engineer dan sebagainya, ini tuh apa, maksudnya produk ini apa, halaman ini tujuannya apa dan sebagainya. Supaya kita tahu tujuan dari produk ini tuh arahnya kemana dan kondisi sekarang itu seperti apa gitu. Lalu kalau biasanya company-company yang udah cukup besar, mature dari sisi produk, culture, dan produk timnya, itu biasanya ada training program yang udah kerjasama dengan another third party atau mereka punya sendiri. Nah itu wajib menurut saya untuk teman-teman paham supaya tahu cara untuk gather requirement product development prosesnya seperti apa. Gitu. Next, learn from customers. Participate in the research process biasanya ketika ada momen-momennya tim UX research atau researcher itu pergi atau mendatangkan real users, saya mengusahakan untuk join biar tahu gitu real users kita itu seperti apa dari sisi behavior mereka, terus juga gimana mereka menggunakan produk kita gitu. Itu penting banget supaya kita tahu kita tuh menghadapi user yang seperti apa dan user kita tuh expect produk seperti apa yang akan kita develop. Dan juga di internal kita pelajari data yang sudah ada, misalnya based on Google Analytics, dashboard kita mungkin pakai Tableau dan sebagainya. Kemudian juga dengan peers kita yang sudah pernah develop, misalnya yang di another squad atau another tribe, seperti apa sih sebenarnya user kita. Kemudian dari stakeholders kita juga gitu. Dan yang penting yang selalu dipertanyakan adalah why customers buy your products. Nah, kayak gimana sih? Kenapa mereka willing to buy gitu? Kenapa mereka mau bayar? Mereka mau menggunakan produk kita? Apa sih istimewanya produk kita dari another kompetitor misalnya. Dan juga temukan adanya feedback yang kita dari user kita. Next, assess, observe product development process. Nah, di sini tuh pastikan kita tahu product development method yang digunakan. Biasanya ada yang dipakai itu Scrum, Lean, mungkin ada yang extreme programming juga dan sebagainya. Biar kita tahu ya metode yang digunakan seperti apa dan approach kita seperti apa. Stakeholders yang involved di product development ini siapa aja? Tim data, engineering, kemudian operational, release tim dan sebagainya. Terus juga data proses. Data proses ini maksudnya gimana kita mengkolek data behavior user atau data selama produk itu dijalankan. Misalnya behavior users atau data itu disimpan di mana mungkin dan sebagainya, itu perlu kita ketahui supaya kita tahu ketika kita mau menganalisis suatu behavior itu bisa kita lakukan sendiri tanpa harus minta bantuan oleh orang lain.
Kemudian juga rilis manajemen prosesnya rilisnya seperti apa, apakah rilis sekali seminggu, apabila produknya itu mobile app ya, apakah rilisnya dalam seminggu itu bisa 2-3 kali, kalau itu konsepnya website produknya. Kemudian yang responsibility di situ siapa, apakah rilis barengan gitu ya, Android sama iOS misalnya, atau sendiri-sendiri, back-end dan front-end-nya juga terpisah dan sebagainya, itu perlu kita ketahui. Tujuannya adalah biar kita juga tahu long-term execution, long-term plan kita, ketika kita udah mulai megang nih fitur atau roadmap, kita tahu kapan kita akan launching suatu produk dan ekspektasinya rilisnya akan sampai ke user itu kapan. Kemudian juga desain kritik. Nah, di sini lebih ke kayak proses ketika mau launching atau mau rilis produk itu, kapan kita akan melakukan adanya review atau desain kritik terhadap yang fitur atau produk yang di-develop oleh engineer. Ini tujuannya adalah adanya double checking, nggak cuma di testing doang, tapi juga dari sisi visual dan juga ekspektasi kita sesuai nggak apa yang sudah kita tulis atau sudah kita define di requirement itu sesuai dengan apa yang di-develop oleh engineers atau team members kita. Lalu alignment with stakeholders. Sorry ini saya kurang nambahin. Know your stakeholders di sini tuh maksudnya adalah day to day kita tuh biasanya sama siapa sih? Misalnya tim kalau di saya sekarang di Iden Media itu involved di live streaming. Kita kerjasama dengan tim konten, tim growth gitu ya. Terus operasional juga. Kadang-kadang juga tim finance kalau misalnya berkaitan dengan budgeting dan sebagainya. Tujuannya biar kita tahu tim-tim ini tuh atau stakeholder ini tuh bekerja sama dengan kita untuk achieve tujuan yang kita define bareng-bareng. Terus yang kedua, ketika alignment dengan stakeholders, pastikan bahwa product vision, product roadmap yang kita bikin itu align dengan OKR mereka. Karena biasanya beberapa company sebelumnya yang saya rasakan tuh kadang tuh tim bisnis itu punya OKR sendiri, tim produk punya OKR sendiri, tim engineer punya OKR sendiri. Harusnya satu OKR itu diturunkan berbarengan dan share masing-masing tim. Misalnya achieve MAU 1 juta misalnya. Nah, itu diturunkan atau di-share ke semua tim. Ke engineer, ke produk, ke business development misalnya, dan juga operasional dan sebagainya, supaya align bareng-bareng. Oh, kita mau achieve monthly active users nih. Dari sisi engineer gimana caranya sistemnya stabil, dari sisi produk gimana experience-nya bagus misalnya, dari tim growth marketing gimana caranya mendatangkan orang atau mendatangkan user lebih banyak gitu. Dan juga operasionalnya juga align dan juga udah aware dari awal bahwa akan adanya proses yang sudah kita define sebelumnya. Kemudian di-improve. Nah, ini bagian yang biasanya yang terakhir di 60 ke 90 hari atau 100 hari atau ke bulan ketiga biasanya kita udah mulai tuh lead inisiatif, kayak mulai eksperimen small improvement ya dari sisi produk atau fitur yang akan dibikin selanjutnya. Nggak perlu harus mulai langsung ke produk yang gede banget kalau ini kondisinya adalah kita gabung ke existing tim yang punya existing produk. Mulai dari eksperimen kecil-kecilan dulu, at least bisa menaikkan metrik kita. Next-nya baru mulai ke fitur-fitur yang sudah fitur gede ya, atau mungkin sudah ada di roadmap atau bisa kita define sendiri dan kita bikin requirement yang jelas untuk fitur tersebut. Mulai untuk bikin product requirement dokumen sendiri yang berkaitan dengan fitur selanjutnya ya, baik yang fiturnya kecil, bahkan research eksperimen kecil pun bikin requirement-nya, karena PRD itu kalau dari kita adalah living document, sebagai tempat kita align dengan semua tim bahwa ini produk yang akan kita bikin, ini akan kita achieve, dan ini yang akan nge-solve problemnya users gitu, dan juga align dengan company vision. Kemudian juga ketika ada meeting, kita nge-leading meeting, kita juga contribute dalam membuat minute of meetings. Tujuannya adalah biar orang yang meeting
dan orang yang tidak ikutan meeting, tidak bisa ikutan meeting, itu align dengan apa yang dibahas dan action plan-nya apa gitu. Jadi meetingnya pun kondusif dan juga next action itemnya juga sudah ada dan bisa kita follow up ke depan. Lalu rhythm of business. Ini kondisinya ketika kita join di tim atau di company yang kita sebagai new product managers ditempatkan di produk baru misalnya ya, di tim baru. Nah, di sini kita bisa leading yang pertama ngadain semacam weekly cadence, weekly report, bi-weekly report, monthly report, catch up dengan berbagai stakeholders untuk alignment apakah apa yang dikerjakan oleh kita dan tim itu masih sesuai dengan roadmap yang sudah kita define bareng-bareng sebelumnya dan sudah kita ketok palu sebelumnya. Kemudian juga set weekly dengan biasanya dengan minimal dengan peers atau under kita misalnya, dan juga kalau saya biasanya dengan engineer, tech lead sama tim bisnis juga, supaya kadang kan dengan kondisi pandemik sekarang tuh kita nggak ketemu ya, jadi tujuannya adalah biar kita tahu nih dari kondisi dan juga kondisi dan juga next plan dari masing-masing divisi itu akan ngapain gitu, sehingga biar align juga dengan roadmap yang sudah kita define sebelumnya. Lalu ensure team are unblocked and unlocked. Jadi pastikan bahwa kita tidak menjadi blocker buat day to day dari proses development produk dari tim ya. Namun kita menjadi sebagai decision maker, bisa nge-solve problem-problem yang based on priority. Jadi jangan kita menjadi blocker, kayak misalnya kita tiba-tiba cuti sakit misalnya, atau tidak bisa hadir dan sebagainya, akhirnya misalnya development ataupun sprint ataupun release pun harus tertunda gara-gara kita. Pastikan itu sudah kita automate dengan cara menyiapkan dokumennya, menyiapkan orang untuk delegasi kita dan sebagainya. Tujuannya adalah kita tidak menjadi blocker atau terhambat dari adanya proses-proses development atau proses day to day dari team members kita. Gitu. Yap, so far materinya cukup sekian teman-teman.